Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Bapak Ibu guru hebat. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Arini Sri Agustina SPD. Saya mengajar di SDN 237 Kopo Elok. Kali ini saya akan berbagi mengenai pemahaman Merdeka Belajar yang saya dapatkan dari pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Bapak dan Ibu guru hebat, pada topik 1 Merdeka Belajar, kita akan mempelajari 5 modul, yaitu modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pada modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Sedangkan pada modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul yang terakhir, yaitu pendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pada modul ini, kita dapat memahami bahwa sebagai pendidik harus dapat memaknai dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Kemudian, kita juga perlu menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Dengan demikian, langkah pertama yang harus kita lakukan sebagai pendidik adalah dengan mengenali kekuatan dan kelemahan diri agar dapat mengelola apa yang kita miliki tersebut untuk berperan mendidik murid-murid kita. Sehingga kita bisa memahami apa peran kita sebagai guru, yaitu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Lalu, ingin menjadi guru seperti apakah kita? Kita tentu saja sudah memahami konsep sistem amung. Ing ngarso sumtulodo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani. Ing ngarso sumtulodo, yaitu seorang guru haruslah memberikan contoh yang baik. Ing madya mangunkarso, seorang guru haruslah memberikan semangat pada murid. Dan tuturi handayani, seorang guru haruslah memberikan dorongan untuk menjadikan murid mandiri. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Mengajar merupakan bagian dari mendidik. Pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Pendidik menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan murid dengan mengerahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Untuk mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh, kita sebagai pendidik harus memperhatikan bagian penting yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid, yaitu seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan
dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Contohnya pedesaan atau perkotaan. Sedangkan kodrat zaman merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama selain kodrat alam. Ini berarti cara mendidik dan mengajar harus menyesuaikan pada perubahan zaman. Nah, oleh karena itu, pendidik sebaiknya dapat menuntun murid untuk menemukan konteks pembelajaran yang relevan terhadap dirinya dan lingkungan di mana mereka berada serta sesuai dengan zamannya. Ki Hajar Dewantara ingin mengingatkan kita para pendidik untuk menuntun murid mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman dengan menggunakan asas trikon, yaitu kontinu, konsentris, dan konvergen. Kontinu adalah pendidik menuntun murid dengan melakukan pengembangan yang dilakukan secara berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konsentris yaitu bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Sedangkan konvergen, pendidik menuntun murid dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktik-praktik baik dari kebudayaan lain, menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Modul keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau watak merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan antara cipta, kognitif, dan rasa, afektif, sehingga menghasilkan karsa, psikomotor. Misalnya, seseorang yang memiliki budi pekerti jujur, maka kecil kemungkinan ia melakukan kebohongan atau mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Atau bahkan ia akan merasa terganggu jika melihat ketidakjujuran terjadi di sekitarnya. Kita dapat melihat perpaduan antara pengetahuan atau wawasan tentang kejujuran kognitif dan perasaan yang mengikutinya, seperti ia merasa gelisah atau tidak nyaman jika ia berperilaku tidak jujur atau melihat ketidakjujuran di sekitarnya, afektif, yang kemudian menghasilkan watak atau budi pekerti jujur, psikomotor. Ki Hajar Dewantara tidak serta-merta menggunakan teori-teori barat dalam pendidikan nasional. Beliau dengan cermat mengidentifikasi teori-teori yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Ki Hajar Dewantara menggunakan teori konvergensi sesuai dengan pemikirannya bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka tugas pendidikan adalah membantu individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntutan yang terbaik. Teori konvergensi merupakan pendekatan yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam menjelaskan tentang kertas bertuliskan tulisan samar.
Teori konvergensi adalah transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berintegrasi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Modul kelima, pendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa serta alamnya. Guru harus menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Bapak dan Ibu guru hebat, dari pemahaman kelima modul tersebut dapat kita simpulkan bahwa seorang pendidik dalam melakukan kegiatan pendidikan di sekolah pada kurikulum merdeka dapat menerapkan gagasan dan prinsip berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya dan menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat telah menyimak pemaparan pemahaman Merdeka Belajar. Untuk selanjutnya, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi umpan balik pada link yang saya sertakan pada deskripsi video. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga bermanfaat dan salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.